menindaklanjuti pertemuan-pertemuan sebelumnya untuk menuntaskan data tunggal sosial ekonomi nasional. Saya bergembira karena semuanya berjalan sesuai yang kita rencanakan sebelumnya, dan ini sudah mencapai titik akhir dari seluruh proses yang telah kita lalui. Nah, untuk itu kami mohon kepada Ibu ini selaku Kepala BPS untuk menyampaikan informasi yang bisa kita berikan per hari ini. Silakan, Bu. Terima kasih rekan-rekan media yang saya hormati. Jadi kami di BPS dalam proses penunggalan data sosial ekonomi ini selalu terus berkoordinasi dengan kementerian terkait, termasuk dengan Kementerian Sosial. Jadi ini dalam hari ini juga ini dalam proses koordinasi, dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Mensos bahwa data tunggal sosial ekonomi ini sudah masuk pada titik akhir yang akan kami kemudian koordinasikan dengan kementerian-kementerian terkait lainnya. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Ya, untuk sementara itu dulu ya, karena memang nanti akan disampaikan secara utuh. Sementara ini seperti itu dulu, ya, nanti ya dalam waktu yang tidak terlalu lama nanti akan ada pengumuman lebih lanjut. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Boleh. Dari sejak tahun lalu, semenjak kami ditugaskan pada tanggal 30 Oktober itu terus berproses. Dan ini proses ini sudah menuju titik akhir. Sudah sampai titik akhir. Demikian. Cukup ya. Kita sudah rekonsiliasi terus dengan Dukcapil. Jadi nanti akan datanya ini akan namanya juga data tunggal. Jadi ini harus namanya data tunggal, ini proses rekonsiliasinya dengan seluruh data-data yang tersedia termasuk data Dukcapil. Begitu. Demikian. Terima kasih. Nanti persentase nanti kita sampaikan kemudian. Boleh dijelaskan sedikit titik akhir ini seperti apa sih titik akhir yang bagaimana? Tinggal apa? Ini naik takon kayak wartawan. Kalau nanya seperti wartawan nanti ya. Kita sampaikan berikutnya. Ya biar penasaran dulu. Nanti disampaikan lah pada saat disampaikan ya. Jadi udah. Ini perlu diperiksa sekali lagi oleh para menteri terkait gitu ya. Nanti pasti pada saatnya kalau sudah benar-benar tuntas akan diumumkan ya. Untuk ya mudah-mudahan bulan inilah, mudah-mudahan ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Nah, itu dulu. Terima kasih. Itu kayak wartawan. Apa itu? Jadi kan tahun ini anggaran zaman kan mengalami efisiensi sebesar 1.300 sekian dari anggaran 79 triliun. Iya. Nah, efisiensi ini mungkin dampaknya terhadap program-program Mensos bagaimana? Ya, insya Allah kita akan mengikuti apa yang telah menjadi keputusan Presiden, itu dulu. Yang kedua, kita identifikasi hal-hal yang memang sesuai dengan instruksi Presiden tersebut. Kita akan periksa dan kita akan menyesuaikan, insya Allah ya, apapun yang kita lakukan tidak akan mengganggu program-program pokok dari Kementerian Sosial. Jadi akan kita sesuaikan seperti pembelian ATK dan yang lain-lain itu akan kita sesuaikan. Berarti tidak mengurangi dari anggaran dari Bansos? Karena yang Bansos tidak ada pemotongan. Jadi Bansos ini cash transfer langsung, jadi tidak ada yang dipotong oleh Presiden. Bahkan kalau memang memungkinkan Presiden malah akan menambah gitu. Jadi yang menjadi apa ya, bantuan-bantuan untuk rakyat itu diprioritaskan oleh Presiden. Yang dikurangi ini kan hal-hal yang mungkin bisa dialihkan gitu. Masih memungkinkan untuk dialihkan.
hal-hal yang kaitannya dengan operasional, semua sudah tahu lah itu. Tapi yang untuk program pro rakyat sama sekali tidak dikurangin, bahkan Presiden itu sedang memikirkan bagaimana bisa ditambah, terutama untuk mereka yang katakanlah, mohon maaf ya, miskin ekstrim gitu. Itu betul-betul perhatian Presiden. Kalau di kementerian lain kan sampai jam AC dibatasi yang seperti Ya, kita akan coba. Nanti Pak Sekjen akan coba mana yang paling mungkin. Pokoknya semua peluang akan kita manfaatkan agar kita bisa lebih efisien. Terus terkait kemiskinan ekstrim ini kan sudah final itu 3,1 juta Ya. jumlahnya. Terus kemudian pemerintah mentargetkan hampir 6 bulan untuk mengatasi ini. Intervensi yang sudah akan dilakukan kan kalau diumumkan nanti bansosnya atau intervensinya kan juga langsung diumumkan. Boleh tahu nggak apa programnya ke depan ini untuk mengatasi ini? Ya, masih dalam diskusi ya, masih dalam kajian, masih dalam pematangan lah, di bawah koordinasi Kemenko Pemberdayaan Masyarakat. Ini lagi dimatangkan, di mana profil penerima manfaat dari kemiskinan, dari mereka yang menjadi bagian dari kemiskinan ekstrim itu kita petakan, ya, mana yang katakanlah lansia, mana yang penyandang disabilitas, dan mana yang masih usia produktif. Ini sedang kita petakan betul. Nah, tentu intervensinya berbeda-beda. Jadi intervensinya berbeda-beda. Ada yang mungkin ya karena sudah lansia ya bansos misalnya, tapi yang usia produktif tentu nanti akan intervensinya lain. Ya, sedang kita matangkan datanya ini. Kita dalemin profilnya. Terus tadi dikatakan penambahannya kuantitas penerima bansos atau besaran bansos itu rencananya. Tadi yang disebutkan rencana Presiden mau ada penambahan. Oh belum, ya ini sedang dipikirkan. Ya kita lihat, makanya kita nunggu data tunggal ini tuntas. Dengan data tunggal ini tuntas, kita akan lihat, kita akan petakan lagi profilnya. Kita akan lihat dan intervensinya tadi ada yang sifatnya perlindungan dan jaminan sosial, ada yang rehabilitasi sosial, dan ada yang pemberdayaan sosial. Tinggal kita lihat nanti kayak apa. Pasti akan kita sampaikan pada saatnya. Pasti akan kita sampaikan. Dan juga Kementerian Sosial akan bekerja sama dengan kementerian-kementerian lain, terutama dalam kerangka pemberdayaan itu.